Halo semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Yeni Nur, spesialis mata. Saya adalah dosen bagian mata di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dan saat ini bekerja sebagai spesialis mata di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan berbagi tentang masalah yang sering terjadi pada para pelajar, anak-anak kita, atau anak didik kita, yaitu tentang kelelahan mata. Mata merupakan salah satu indera kita yang memiliki peranan yang sangat penting. Sekitar 80% informasi dari luar tubuh kita didapatkan melalui penglihatan. Sehingga apabila mata mengalami gangguan, akan berdampak pada seluruh kegiatan manusia, seperti penurunan produktivitas, penurunan daya konsentrasi, dan sebagainya. Mata kita tidak dapat digantikan, sehingga perlu mendapatkan perawatan yang baik. Fungsi mata adalah untuk melihat, yaitu melihat bentuk, warna, dan melihat secara 3 dimensi. Ini adalah fungsi dari kedua mata kita. Manusia yang memiliki mata yang normal akan melihat secara jelas atau fokus, melihat tanpa dipaksakan dan tanpa keluhan. Kelelahan mata atau yang biasa disebut astenopia adalah gangguan yang terjadi akibat ketegangan otot-otot bola mata yang disebabkan oleh penggunaan kedua mata kita. Astenopia sering terjadi pada saat kita melakukan aktivitas jarak dekat seperti membaca buku, melihat handphone atau komputer, melakukan pekerjaan tangan misalnya pada para pekerja elektronik, pengrajin perhiasan, dan penjahit. Astenopia ini dapat terjadi pada aktivitas jarak dekat dengan durasi yang lama. Waktu adalah suatu faktor risiko yang penting mengapa seseorang dapat mengalami astenopia. Selain itu, pencahayaan yang buruk dapat juga menyebabkan kelelahan mata. Pencahayaan yang ideal adalah yang intensitasnya cukup. Pencahayaan yang kurang atau berlebihan akan menyebabkan ketidaknyamanan pada mata kita. Faktor lain adalah faktor ergonomi. Pada saat kita melakukan aktivitas membaca atau menggunakan komputer, kita harus mempersiapkan posisi komputer atau bahan bacaan sedemikian rupa sehingga mencegah posisi paksa pada saat kita berkegiatan. Juga memperhatikan posisi tubuh kita sendiri terhadap alat yang kita gunakan dalam aktivitas. Misalnya, posisi duduk yang tegak, tidak miring, tidak sambil rebahan, mempersiapkan sarana meja dan kursi yang nyaman dan ergonomis. Secara umum, kita membagi astenopia menjadi 2, yaitu refraktif astenopia dan muskular astenopia. Refraktif astenopia yaitu kelelahan mata yang berhubungan dengan kelainan refraksi seperti miopia atau rabun jauh, hipermetropia atau rabun dekat, astigmatisme atau mata silinder, dan presbiopia atau yang biasa disebut mata tua. Muskular astenopia yaitu kelelahan mata yang berhubungan dengan kelemahan otot-otot bola mata. Terdiri dari konvergens insufisiensi, akomodatif insufisiensi, dan heterotropia atau foria. Kita akan membahas tentang refraktif astenopia. Pada orang yang penglihatannya normal, sinar yang masuk ke dalam mata akan dibiaskan tepat di retina, sehingga bayangan yang terlihat tampak jelas atau fokus. Miopia atau yang biasa disebut rabun jauh adalah suatu kelainan refraksi mata di mana bayangan benda tidak terfokus tepat di retina, tetapi di depan retina. Sebagai koreksi untuk mata miopia, diperlukan suatu lensa konkav atau sferis negatif atau lensa minus. Hipermetropia atau biasa disebut rabun dekat adalah suatu kelainan refraksi mata di mana bayangan benda difokuskan di belakang retina.
Untuk mengkoreksi kelainan ini diperlukan kacamata dengan lensa konveks atau sferis positif atau lensa plus. Astigmatisme adalah suatu kelainan refraksi di mana sinar tidak difokuskan pada satu titik, melainkan pada beberapa titik. Hal ini disebabkan karena ketidaksamaan kelengkungan di permukaan refraktif bola mata, yaitu kelengkungan kornea dan kelengkungan lensa mata. Untuk mengkoreksi kelainan ini diperlukan lensa silinder. Astigmatisme dapat berdiri sendiri, jadi silinder murni, atau bergabung dengan miopia atau hipermetropia, sehingga memerlukan lensa sferosilinder, yaitu gabungan dari lensa sferis dan silindris. Presbiopia atau biasa disebut mata tua, biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Gejalanya adalah rabun saat membaca. Membaca perlu dijauhkan jaraknya, memerlukan cahaya yang lebih banyak dari biasanya. Koreksi presbiopia ini dengan menggunakan lensa sferis positif. Muskular astenopia adalah kelemahan otot-otot ekstraokuler. Pada saat ini, tidak akan membahas secara lebih mendalam tentang ketiga hal ini. Pada kondisi pandemi COVID-19 ini, anak-anak diwajibkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Tentu saja menggunakan perangkat komputer atau handphone. Setiap hari rata-rata setiap anak melakukan kegiatan di depan komputer selama 5 jam bahkan lebih. Selanjutnya mereka juga harus mencari informasi-informasi tambahan melalui internet untuk keperluan membuat tugas dan menambah wawasan lainnya. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang mengalami kelelahan mata atau astenopia. Berbeda dari orang dewasa, seringkali anak-anak tidak dapat mengutarakan kondisi yang terjadi atau mereka merasa sungkan untuk mengutarakan kelelahan kepada orang tua ataupun guru. Mungkin juga kita sebagai orang tua atau guru kurang memperhatikan tanda-tanda kelelahan yang terjadi pada anak ini. Kita harus menyadari bahwa daya tahan setiap orang di depan komputer atau beraktivitas dekat sangatlah berbeda. Ada suatu istilah khusus untuk kelelahan yang terjadi karena penggunaan komputer, yaitu Computer Vision Syndrome. Computer Vision Syndrome adalah gangguan mata dan penglihatan yang terjadi akibat penggunaan komputer. Penyebabnya adalah penggunaan komputer dalam jangka waktu yang lama, cahaya dalam ruangan yang kurang atau berlebihan, jarak tubuh dengan layar komputer yang terlalu dekat atau terlalu jauh, layar komputer yang silau, posisi duduk, cara duduk, dan posisi kepala yang salah. Jarang mengedit, yaitu kurang dari 6 kali per menit. Gejala Computer Vision Syndrome adalah mata terasa pegal, kadang-kadang bahkan sampai terasa sakit. Sakit kepala, pandangan menjadi kabur, penglihatan ganda atau double vision, mata perih, bahkan kadang sampai sulit membuka mata, leher dan pundak sakit atau pegal dan kaku. Banyak kondisi yang kita harus perbaiki supaya dapat mencegah Computer Vision Syndrome ini. Pertama, untuk perangkat komputer yang akan kita pergunakan, komputer harus ditempatkan sejajar dengan mata kita atau sedikit lebih bawah dari mata kita. Jarak layar dengan mata yang cukup, kurang lebih 50 cm. Layar komputer harus diatur cahayanya dan kontrasnya. Jangan terlalu terang dan jangan juga terlalu redup. Apabila layar komputer memiliki filter terhadap sinar biru atau blue light, sebaiknya diaktifkan. Selanjutnya, penerangan ruangan harus cukup, tidak terlalu terang ataupun terlalu gelap, sehingga akan menyebabkan kontras yang sangat tinggi dengan cahaya yang berasal dari komputer. Dan yang terakhir adalah persiapan dari diri kita atau anak-anak kita sebagai pengguna komputer. Posisi dan cara duduk yang baik, tidak membungkuk,
Kepala dan leher harus sejajar dengan badan. Mata perlu diistirahatkan sejenak selama penggunaan komputer. Ada rumus tentang istirahat yaitu 20-20-20. Jadi apabila menggunakan komputer selama 20 menit, kita harus mengistirahatkan mata kita minimal selama 20 detik dengan cara memandang jarak jauh yaitu jarak 20 feet atau 6 meter. Karena pada saat kita melihat jauh, mata kita beristirahat. Selama bola mata diistirahatkan, kita dapat juga sambil melakukan peregangan otot-otot tubuh, mulai dari leher, bahu, punggung, pinggang, bahkan kalau dirasakan perlu, boleh melakukan peregangan kaki kita. Mata juga boleh diberikan pijatan ringan, mulai dari kelopak mata, meluas ke arah daerah dahi dan juga pelipis. Tentu setelah kita melakukan cuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun terlebih dahulu. Seperti yang tadi disebutkan bahwa salah satu penyebab astenopia adalah kelainan refraksi. Oleh karena itu semua kelainan refraksi baik miopia, hipermetropia, astigmatisme atau presbiopia perlu diberikan terapi kacamata yang sesuai. Berkonsultasilah ke dokter mata apabila astenopia ini berkelanjutan dan tidak dapat diatasi dengan tips-tips yang tadi diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di topik selanjutnya. Salam sehat.